Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas ketika kita berbicara tentang mereka, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, alhamdulillah banyak di antara kita di sini mungkin yang pernah melihat beliau secara langsung. Sebab beliau seringkali setiap kali datang ke Indonesia mengadakan acara-acara di berbagai tempat dan datang ke tempat kita ini di Al-Fakhriyah. Dan terakhir kedatangan beliau saya masih teringat, itu waktu di hari Jumat. Saat itu orang kampung di sini menyambut kedatangan beliau, sehingga di Masjid Al-Ikhlas kita menanti kedatangan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, sehingga hatta adzan Jumat pun diundur sedikit demi untuk kedatangan beliau. Saat itu datang Al-Habib Salim wa keponakan beliau Al-Habib Jailani Ibn Al-Habib Mahdi bin Abdullah bin Umar Syatiri dan banyak lagi. Saat itu kita ingat usai khutbah Jumat dan sholat Jumat, itu waktu beliau memberikan penyampaiannya di Masjid Al-Ikhlas ini. Kemudian dengan kursi rodanya beliau diarak, dan ini merupakan keberkahan untuk kita semua yang gak bakal kita lupakan. Sebab di dalam riwayat disebutkan bahwasanya jalan yang dipijak itu satu sama lain, setiap jalan satu sama lain saling berbangga satu sama lain, sehingga di dalam riwayat jalan yang ini mengatakan kepada jalan yang lainnya, apakah hari ini kamu telah dilalui oleh orang yang berzikir dan mengingat kepada Allah? Kalau memang belum, maka kebanggaan untukku, karena hari ini aku telah dipijak dan dilalui oleh orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan-jalan semacam ini di kampung kita alhamdulillah dipijak oleh mereka para ulama, para salihin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diarak siang hari bolong saat itu, terik. Tetapi walau demikian, ini adalah kecintaan kita kepada ulama dan kepada ilmu, sehingga beliau pun mau diarak dari masjid sampai ke Al-Fakhriyah dengan kursi roda beliau, kemudian disambut di sini. Saya teringat saat itu ketika beliau duduk di sini, disediakan beberapa kursi, beliau duduk. Kemudian saat itu kita membawakan hadrah Syekh Abu Bakar bin Salim, terus juga kita bawakan syair-syair. Di antaranya syair yang ditulis oleh Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar tatkala menyambut kedatangan ayahnya Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ketika masuk ke Guwaireh, ke Lembah Dawan. Saat itu disambut oleh para ulama, dan Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar menggubah suatu syair menyambut kedatangan Habib Abdullah Syatiri. Saat itu kita bawakan kehadapan Al-Habib Salim Syatiri syair tersebut sebagaimana dahulu para ulama menyambut ayah beliau saat kedatangannya di kota Guwaireh. Maka Al-Habib begitu gembira luar biasa, sampai kita teringat begitu beliau menyampaikan penyampaiannya di sini, pertama yang beliau ucapkan, beliau katakan, saya nggak tahu ini saat ini kita ada di Al-Fakhriyah atau di Inat Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai beliau ulang 2 kali kalimat itu, saya nggak tahu ini kita di Inat atau di Al-Fakhriyah. Artinya keberkahan daripada Inat, insya Allah dengan berkat mereka para aulia selalu ada di tempat ini, berkatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai beliau katakan kepada saya, itu waktu ketika kita hidangkan jamuan yang mewah demi menghormati ilmu dan ulama, beliau katakan, ya Ahmad, ini jamuan siapa? Maka saya katakan kepada beliau, ya Habib Salim, ini jamuan datangnya dari dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau ketika mendengar ucapan itu tergugah. Beliau katakan, na'am, betul, ini adalah dari jamuan dapurnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai beliau bilang ketika saat akan pulang, saya bilang kepada beliau, Habib minta maaf, jamuannya sederhana. Beliau bilang, tidak. Ya, sampai saya bilang, usturu maraitum, mohon tutupi kekurangan kita. Beliau bilang, la, hadza la yustar, bal hadza yushhar wa yudhkar. Wa yushkar wa yushhar. Beliau katakan, ini tidak boleh kita rahasiakan, tapi harusnya ini disyukuri dan kita
sebarkan kepada halayak ramai. Ini adalah jamuannya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini yang saya tidak pernah lupakan daripada beliau, dan insya Allah kenangan manis ini akan senantiasa dikenang oleh kita semua, oleh anak keturunan kita semua, sebagaimana Allah kumpulkan kita saat itu dan sekarang demi mengenang beliau. Insya Allah di hari kiamat kita dikumpulkan bersama beliau, bersama Al-Habib Salim Syatiri dan bersama para ulama. Saya teringat beberapa waktu lalu saya juga katakan di sini, ketika terakhir berjumpa dengan Habib Salim Syatiri di Madinah, itu enggak lain berkat Nabi besar Muhammad SAW, isyarah dari beliau. Ketika kita minta diatur waktu, Al-Habib saat itu sakit, enggak nerima orang, kita ziarah kepada Nabi Muhammad. Saya bilang, ya Rasulullah, kalau enggak ketemu sama Habib Salim Syatiri mau kapan lagi? Maka belum selesai ngomong, telepon berdering. Ya, yang ngurus Habib Salim bilang, "Cuf, sekarang Habib Salim minta kamu datang tempatnya." Ada berkat Rasulullah SAW. Saat itu kita duduk dengan beliau sampai beliau nangis menceritakan kerinduannya kepada kota Tarim, kepada para aulia, para salihin. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kalau kita mengingat beliau, selalu terkenang senyuman manis beliau, perhatian beliau, kasih sayang beliau sebagaimana seorang ayah kepada anak-anaknya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadal Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Kita kalau mau bicara tentang beliau enggak ada habisnya. Itu saya punya kenangan manis dengan beliau banyak. Sampai ketika kita datang sekitar 6 tahun yang lalu lebih kurang ke kota Tarim untuk hadir pernikahan putra beliau. Itu hampir setiap hari Jumat beliau minta kita datang ke rumahnya untuk dijamu makan. Sampai kita malu sama Habib Salim Syatiri. Bukan cuma saya, anak-anak semuanya diundang oleh beliau untuk makan di rumahnya, jamuan besar. Beliau undang orang-orang, cuman bakal kita. Sampai terkadang tuh kita cari alasan, saking kita malunya. Tiap hari Jumat beliau panggil kita, kita malu. Nggak enak, siapa saya? Setiap hari Jumat disudia makan. Sampai kita cari alasan nggak mau datang. Bilang, Habib pengen hadir hadrah di Inat, hadrahnya Syekh Abu Bakar lepas asar. Habib Salim Syatiri bilang, enggak, kamu datang ke sini dulu makan, habis itu kejar hadrah di Inat. Begitu enggak ada, masih fakkah. Sampai kita baru makan, baru berangkat ke sana, baru diizinkan. Alhamdulillah, perhatian besar beliau dan ijazah beliau kepada kita semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah tali penghubung kita dengan beliau. Walhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadzal Habib Salim Syatiri. Sebagaimana juga kita kehilangan seorang ulama besar, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Syihabuddin. Mungkin enggak banyak dari kita yang melihat langsung kepada beliau, hanya orang-orang yang berangkat ke sana saja. Sebab memang beliau enggak datang kemari secara fisik, tetapi hati beliau di sini. Sampai kita dahulu kalau di kota Tarim itu duduk di hadapan beliau selalu bertanya tentang Jawa, sebab Indonesia ini disebutnya Jawa. Begitu, tentang kampung kakeknya Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihabuddin. Selalu bertanya, sampai beliau tuh berharap bisa datang dan berziarah kepada kakeknya. Sampai kalau nanya sama kita tuh nanya tentang tahu apa? Dodol duren. Sebab memang ini khasnya Palembang. Kakeknya dikubur di Palembang, Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syihabuddin. Walhasil, ini sosok istimewa. Orang yang maksiat ngelihat sosok Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin, ngelihat aja taubat. Itu kita saksikan. Tukang maksiat ngelihat wajahnya Habib Abdullah, taubat. Dan berapa banyak Al-Habib Abdullah kalau mau dibilang pinter ceramah, bukan orang yang pinter ceramah. Mayoritas orang di kota Tarim itu ya hafal dengan ceramahnya Habib Abdullah. Kenapa? Sebab ceramahnya itu aja, diulang-ulang itu aja. Tetapi semua orang menantikan beliau bicara. Sebab yang keluar bukan apa yang dari lisan, yang ada di dalam hatinya itu dirasakan oleh semua orang. Dan semua sekota Tarim merasa
bahwa beliau adalah ayah bagi seluruh penduduk tadi. Di usia yang sepuh dan sangat tua, nggak pernah absen dari kalau orang ngundang beliau makan, datang. Mau jam berapa aja beliau penuhi. Acara pernikahan siapapun itu, mau sayyid, mau masyayikh, mau gebili, bahkan sampai wahabi pun, kalau ngundang beliau, beliau datang dan beliau samperi. Akhlak kepada orang yang ganggu beliau, senyuman manis nggak pernah hilang dari wajah beliau. Nggak bicara, tapi semua orang sampai kepada Allah hanya dengan melihat wajahnya. Ada sosok Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahab yang melihat beliau, ya, merasa yang dilihat adalah sosok Al-Imam Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Kalau melihat wajah beliau, semua yang melihat merasa yang dilihat adalah sosok Al-Ustadz Al-Azam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alam. Idza ru'u yushharu dzikrullah fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahu bil ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali lahum min at-taqwa ajallu zinah inda ligahum tanzilu sakinah wa tuhsalul jam'iyyatul mubinah wa tujdabul albab bin fi'ali. Hadal Habib Abdullah bin Muhammad. Ada satu lagi yang wafat di saat yang sama juga, Al-Habib Idrus bin Abdullah bin Samaid. Hadal Habib Idrus orang saleh, ahli ibadah. Seumur hidupnya nggak pernah ninggalin Qiyamul Lail. Seumur hidupnya tuh Masjidil Mihdhar makmur dengan keberadaannya. Kehidupannya siang malam cuman sama Al-Quran. Seumur hidupnya lidahnya nggak pernah ganggu orang. Kalau dahulu Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli mengatakan tentang ayahnya, yaitu Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ar-Ramli, ayuhan nas ishhadu bi anna abi hadha mimman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wahai manusia sekalian, persaksikanlah bahwasanya ayahku ini termasuk orang yang mana kaum muslimin semua selamat daripada lidah dan tangannya, nggak pernah ganggu orang seumur hidupnya. Wa hadzal Habib Idrus bin Abdullah bin Samaid salah satu yang semacam itu. Seumur hidup nggak pernah ganggu orang. Seumur hidup cuman ada senyuman di wajahnya. Seumur hidup cuman bagaimana nyenengin orang. Makanya nggak heran tatkala wafat, sebab orang tuh keadaan wafatnya sama seperti keadaan hidupnya. Keadaan wafatnya seseorang sama seperti keadaan hidupnya. Tahu gak beliau wafatnya bagaimana? Wafat dalam keadaan sholat. Syahid. Yang membunuh beliau cuman sebab doang. Allah kirimkan, Allah ingin menganugerahkan kepada beliau syahadah fi sabilillah pada momen yang terbaik saat lagi sholat duha. Itu aja udah cukup sebagai kemuliaan beliau. Itu aja udah cukup menandakan bahwasanya hidupnya bersama Allah, sholat, sujud, ruku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga wafat dalam keadaan demikian. Hadzal Habib Idrus bin Abdullah bin Samaid, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sama-sama memperingati peringatan haul wafat mereka. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka. Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian.